Hai teman-teman Maya, kali ini aku ketemu dengan kalian hanya ingin sharing tentang pengalaman hidup yang pernah aku lalui. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Nah, pertanyaan kali ini yang akan aku jawab adalah pertanyaannya begini, Bunda, gimana caranya Bunda ikhlas menghadapi musibah? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol di edisi yang lain tentang sabar, apa itu tentang pasrah, tawakal, yakin atau alias iman ya. Tapi kali ini aku pengen jawab dulu pertanyaan netizen, gimana sih cara seorang Maya Estianti ikhlas menerima musibah gitu. Nah, aku dulu pernah sekali ya, seingat aku di tahun 2004, ini titik balikku, aku tahu yang namanya ikhlas itu apa. Tahun 2004 aku pernah mengkoleksi sebuah iPod, di mana iPod ini aku kumpulkan lagunya puluhan ribu lagu, dan itu effort aku, usaha aku mengumpulkan lagu itu butuh usaha bertahun-tahun untuk mengkoleksi puluhan ribu lagu. Nah, lagu-lagu ini aku pakai untuk inspirasi aku membuat lagu atau membuat musik. Dan aku sangat tergantung banget dengan iPod itu, kemanapun aku pergi selalu aku bawa iPod itu. Nah, kemudian suatu saat iPod ini hilang, dan itu aku marah banget karena benar-benar yang kurang ajar, iPodku hilang, di mana sih ini, yang nyolong siapa sih, buruk sangka semua deh pokoknya. Dan kemudian pas itu aku lagi main ke tempat ke rumah seseorang yang aku hormati, terus kemudian aku bener-bener kena yang namanya kata-katanya dia begini nih, Mai, baru iPod hilang, gimana kalau nanti nyawamu yang hilang? Aku dalam hati, buset, ya juga ya, baru iPod hilang udah ngomel-ngomel kayak orang kesetanan. Gimana ntar kalau nyawa hilang? Iya, kalau nyawa lo hilang gimana? Masa malaikat yang jemput lo ntar nampar-namparin lo gitu? Malaikat yang lo jemput lo tampar-tamparin karena lo marah, nggak terima, lo nggak ikhlas gitu kan? Di situ aku bener-bener yang gila, ya juga ya. Gimana? Terus aku tanya, terus gimana dong bang? Belajar ikhlas supaya gampang dan itu cepat sekali untuk bisa move on gitu. Ya udah gampang. Suatu saat kalau kamu kehilangan lagi, kamu bilang gini, ya udah nanti nggak apa-apa, apa yang hilang nanti diganti yang lebih baik. Yakin kepada Allah gitu kan. Terus udah tuh, aku mulai belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatu dengan cepat, walaupun secara manusia kita manusiawi sekali bahwa kehilangan hari pertama tuh pasti ada yang nyesek banget. Tapi dengan latihan proses bertahun-tahun itu lama-lama bisa terlatih. Ya kita ini kan manusia ini kan pasti sekolah kehidupan. Dan menurut aku memang untuk belajar penerapan satu kata, misalnya ikhlas itu nggak bisa kayak membalik sebuah tangan, tapi kita harus benar-benar mempraktekkan berkali-kali. Nah, menurut aku nih teori supaya kita bisa cepat mengikhlaskan adalah kita jangan pernah terikat dengan yang namanya segala sesuatu yang bukan milik kita. Pertanyaannya, apakah segala sesuatu itu adalah milik kita? Ternyata jawabannya bukan. Kenapa? Karena nyawa aja kita pinjem. Sekarang kita mau kerja keras, kita punya uang, terus kita sukses. Ada banyak orang yang merasa bahwa kesuksesan itu karena dia sendiri. Nah, tapi menurut aku enggak, karena sekarang menciptakan tangan itu siapa? Yang memberikan takdir bahwa kamu mempunyai otak pintar siapa? Kan Tuhan, Allah. Kemudian Allah memilih kamu untuk menjadi orang yang kaya, gitu loh. Peran-peran yang dikasih kepada manusia itu kan dikasih peran oleh sang sutradara ya. Penulis skenarionya adalah Allah. Jadi ada orang yang memang nasibnya dikasih peran menjadi orang penjahat. Ada orang yang dikasih peran menjadi orang baik. Karena kan kehidupan ini menurut saya ya, ada baik dan buruk. Dan ada yang memang nasibnya dilahirkan dengan menjadi orang cacat, ya kan.
Jadi menurut aku jangan pernah terikat dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia. Jangan pernah merasa bahwa segala sesuatu adalah milik kita, karena sama sekali bukan. Contoh, dulu ketika aku kehilangan anak-anak dulu karena perceraian, karena rebutan hak asuh anak. Walaupun pada hari itu aku memenangkan hak asuhku, tapi karena aku nggak mau rebutan anak-anak, tarik sana tarik sini, jadi lebih baik aku mengalah dan aku mundur. Untuk mengalah itu kan bukan berarti kalah ya, tapi mengalah adalah nanti suatu saat akan menang. Nah, menurut aku menjadi ikhlas karena aku tahu bahwa anak-anak ini bukan milikku, tapi adalah milik Tuhan. So aku bilang sama Tuhan begini, ya Allah, aku serahkan 3 anak ini kepada Engkau. Kenapa? Karena mereka bukan milikku. Dan akhirnya aku balik badan, aku meninggalkan mereka, aku pergi keluar dari rumah itu, gak dikasih ketemu juga gak apa-apa. Jadi menurut aku gak apa-apa lah, itu kan milik Tuhan, ngapain aku harus pusing, toh nanti Tuhan akan mengembalikan sendiri kepada aku. Jadi ya segala sesuatu tuh kalau kita terikat kepada dunia, itu akan membuat kita menjadi stres. Kebanyakan orang yang stres atau orang yang orang yang stres atau gila kali ya, karena mereka sangat terikat dengan dunia. Kita kehilangan pacar, dunia itu kan makhluknya ya, termasuk seisi alam semesta dan makhluknya gitu. Kita kehilangan pacar, stres. Kita kehilangan uang, stres. Kita kehilangan barang yang kita cintai, stres. Nah, kemelekatan kepada dunia itu yang membuat kita tuh tidak mudah untuk cepat ikhlas. Jadi menurut aku, supaya cepat ikhlas adalah dengan merelakan yang memang bukan milik kita. Jadi pada saat nanti kita meninggal pun, saat nyawa kita dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, kita pun akan ikhlas untuk menemui Sang Maha Cinta. Dan apapun yang terjadi, kita jangan pernah melawan takdir. Ya, namanya hidup itu kan suka dan duka. Pada saat suka kita menerima apapun yang baik dari Allah. Tapi pada saat takdirnya kita menurut kacamata manusia buruk, kita nggak mau. Nah, itu kan nggak fair. Artinya kan kita sebenarnya sudah tahu bahwa hidup itu memang ada suka dan duka. Tinggal bagaimana kita mengikuti alurnya. Contoh nih ya, ada jari ini. Kalau seandainya Tuhan, kita ini disuruh ke kanan, kemudian tiba-tiba kita lawan nih, kita mau suruh ke kanan tapi kita mau lawannya ke kiri gitu loh. Kita keras pengen lawan ke kiri. Menurut Anda, apakah tangan ini patah atau tangan ini sakit? Ataukah tangan ini baik-baik saja? Menurut saya, kalau kita disuruh Tuhan ke kanan, kemudian kita melawan ke kiri, maka tangan ini akan patah dan sakit. Jadi lebih baik bijaknya adalah pada saat kita disuruh ke kanan, kita ikutin aja ke kanan. Enak kan? Kalau kita suruh ke kiri, kita ikutin ke kiri. Pada saat ke belakang. Jadi ikutin aja apapun kehendak Tuhan ini. Kehendak Tuhan ini kita ikutin aja sesuai dengan jalan cerita yang dikasih Allah kepada kita. Jadi siapa tahu dengan adanya musibah, satu, bisa menghapus dosa-dosa kita. Kedua, musibah itu adalah membuat kita untuk kembali mencari Tuhan. Ketiga, Tuhan pengen membentuk karakter kita menjadi yang lebih baik. Ya, pokoknya apapun yang terjadi, sabar, ikhlas, memohon pertolongan terus kepada Allah, menerima takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian tetaplah percaya kepada Tuhan, berpositif thinking bahwa Tuhan akan membantu kita. Dan tentunya sekali lagi, jangan pernah terikat sama dunia. Dan menurut aku, kalau kita nggak ikhlas, itu rugi. Kenapa? Kalau kita nggak ikhlas, itu akan memendam dalam diri kita tanpa kita sadari. Jiwa kita menjadi kotor karena kita akan selalu mengingat-ingat masa lalu, ngungkit-ungkit masa lalu, diungkit lagi, dan pada akhirnya akan mengotori hati kita atau jiwa kita ya. Memikirkan masa lalu yang pahit
Boleh-boleh aja, asalkan untuk tujuan pembelajaran diri dari kesalahan masa lalu supaya pribadi kita ke depan menjadi pribadi yang lebih baik, bukan untuk memendam amarah atau kebencian terus-menerus. Karena aku yakin banget yang namanya penyakit fisik itu sebagian besar ada juga pengaruh daripada penyakit jiwa kita. Misalnya aku punya teman yang dia terkena cancer ya. Tipe orang temanku ini dia tipe yang sedikit-sedikit dipikirin, dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit dipikirin, ini dipikirin. Dia kayak nggak hal-hal yang nggak penting-penting, makanan salah dikit dipikirin, ini goyang dikit dipikirin, ini dipikirin. Pokoknya dia harus melihat segala sesuatu sempurna, dan itu dikit-dikit. Tapi aku bilang gini, lu jangan pikirin banyak ini dong, nanti lu jadi penyakit. Nggak tahu berapa lama kemudian dia terkena cancer, karena mungkin ada masa lalunya dia yang menyakitkan sehingga dia juga tidak bisa melupakannya. Terus aku bilang gini, jangan-jangan cancer ini adalah musibah yang Tuhan berikan kepada kamu untuk merubah diri kamu supaya kamu lebih legowo terhadap segala sesuatu gitu. Terus sekarang teman aku ini sembuh karena dia mulai belajar untuk belajar sabar, belajar ikhlas, belajar untuk tidak sedikit-sedikit dipikirin. Jadi stres yang berkepanjangan akan menyebabkan terganggunya psikis dan akhirnya menyebabkan penyakit fisik. Contoh, kamu jadi sering kena MAH alias saluran cerna jadi gak lancar karena stres. Terus kamu jadi insomnia. Selain itu, sebagian besar penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, dan juga asma juga bisa diperburuk kondisinya akibat faktor stres atau psikis. Jadi kalau kalian stres atau nggak ikhlas, rugi guys. Pesan terakhir dari aku, kalau kalian kena musibah apapun, tetap kembalikan semuanya kepada Tuhan. Dari Tuhan kembali ke Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali ke Allah. Kemudian berserah diri sepenuhnya kepada Dia dan tetap meminta pertolongan, berdoa kepada Allah, dan kemudian sabar dan yakin pokoknya Tuhan akan membantu. Dan kemudian musibah ini kan kita nggak tahu apakah musibah ini ujian, apakah musibah ini adalah karena perbuatan tangan kita sendiri, makanya musibah didatangkan kepada kita. Nah, mungkin saja Tuhan kita ini pengen mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih mempunyai karakter yang dimaui oleh Allah. Dan mudah-mudahan dengan adanya musibah ini akan ada hikmah-hikmah yang baik di depan. Aku yakin pasti kalau kita cerdas, kalau kita bisa menangkap segala sesuatu maksud Tuhan, kita akan tertawa kok suatu saat bahwa oh iya ya, ternyata aku dulu dibeginikan sama Tuhan karena suatu saat akan begini. Sesuatu yang kita hilang, sesuatu yang kita kena musibah, kalau kita tahu percaya bahwa kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, mudah-mudahan gantinya akan lebih baik. So guys, yakin aja bahwa apapun yang kita ikhlasin cepat akan ada ganti yang lebih baik. Satu lagi yang aku lupa, dengan adanya musibah mudah-mudahan juga bisa menggugurkan segala macam dosa kita yang pernah kita perbuat di masa lalu. Karena apa? Karena siapa tahu yang tadi aku bilang bahwa musibah ini siapa tahu akibat dari perbuatan tangan kita sendiri. Makanya kita introspeksi diri. Pokoknya tenang aja dengan kita mengikuti tadi saran-saran yang aku kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi strong, kuat, tangguh. Oke?